Langsung saja. Nah, untuk topologinya seperti ini. Untuk alat dan bahannya, kita memerlukan satu buah router, satu buah switch manageable. Di sini saya menggunakan MikroTik yang saya setting sebagai switch manageable, dan satu buah access point. Dan tidak lupa dengan perkabelnya. Untuk konfigurasi kabelnya, pada Ether 1 router ini kita hubungkan ke internet. Pada Ether 2 nya kita hubungkan ke Ether 1 switch manageable. Di dalam Ether 2 ini terdapat 3 buah VLAN. Yang pertama VLAN 10 yang keluar dari Ether 2 dari switch manageable-nya. Lalu VLAN 20 keluar dari Ether 3 switch manageable. Lalu satu lagi VLAN 30 yang keluar dari Ether 4 switch manageable. Dan pada Ether 3 routernya kita tambahkan access point seperti ini. Di sini di video ini saya tidak menggunakan access point dikarenakan saya menggunakan access point bawaan router ini. Seperti ini. Lalu untuk list IP-nya seperti ini. Ether 1 IP-nya seperti ini otomatis dari ISP. Kita akan menggunakan fitur DHCP client. Lalu Ether 3 yang kita hubungkan ke access point. Nah, di sini dikarenakan saya tidak menggunakan access point, saya rubah saja dengan VLAN 1 ini. Lalu untuk VLAN 20 dengan VLAN 10-nya IP-nya seperti ini. Untuk VLAN 20-nya IP-nya seperti ini, VLAN 30-nya IP-nya seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke langkah konfigurasinya. Yang pertama kita hubungkan terlebih dahulu router atau MikroTik-nya ke komputer kita. Selanjutnya kita buka aplikasi Winbox. Nah, router kita sudah muncul, lalu kita masuk. Nah, langkah yang pertama kita reset terlebih dahulu router atau MikroTik-nya. Kita tunggu ini sampai terbuka ulang. Nah, ini sudah selesai reset, lalu kita login kembali. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisikan password baru untuk login ke MikroTik-nya. Langkah yang pertama, kita akan berubah nama MikroTik ini dengan cara kita ke sistem, lalu ke identity. Di sini saya rubah menjadi router bagus, lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita akan menambahkan VLAN pada Ether 2 dengan cara kita ke interface, lalu kita ke VLAN. Di sini kita tambahkan yang pertama VLAN 10, VLAN ID-nya 10, interface-nya Ether 2 sesuai topologi ini berjalan dari Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Tambahkan lagi untuk VLAN 20-nya, VLAN ID-nya 20, interface-nya sama Ether 2, lalu kita apply dan oke. Satu lagi VLAN 30, VLAN ID-nya 30, lalu interface-nya di Ether 2, lalu kita apply oke. Lalu kita cek pada interface. Nah, pada Ether 2 ini sudah berisi VLAN 10, 20, dan 30. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan internet pada router ini. Di sini kita menggunakan fitur DHCP client. Caranya kita ke IP, lalu ke DHCP client. Lalu kita tambahkan di sini. Kita pilih interface-nya Ether 1 sesuai dengan topologi ini. Internet masuk ke Ether 1 seperti itu. Lalu kita apply oke. Tunggu statusnya hingga bound. Nah, ini sudah bound, artinya sudah berhasil mendapatkan IP otomatis dari ISP.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS dari router ini. Caranya kita ke IP lalu ke DNS. Di sini yang pertama kita isikan IP dari Google. Yang kedua kita isikan IP dari router kita atau modem. Lalu di sini kita centang hello remote request-nya. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada VLAN 10, 20, 30 dan WLAN-nya. Dan tidak lupa di sini kita harus aktifkan dulu WLAN-nya. Karena saya tidak menggunakan access point. Caranya kita centang WLAN-nya. Lalu pada wirelessnya kita modenya kita rubah menjadi pakai bright. Lalu SSID-nya saya rubah menjadi 2 seperti ini. Lalu kita apply OK. Selanjutnya kita akan menambahkan IP pada VLAN 10, 20 dan 30. Caranya kita ke IP, lalu ke address. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama, kita akan menambahkan IP pada VLAN 10. Nah, untuk IP-nya seperti ini, VLAN 10 90 192 168 90.1/24. Kita copy. Di sini kita paste. Ini untuk VLAN 10, lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita menambahkan IP VLAN 20. Kita copy IP-nya, lalu kita tambahkan interface-nya VLAN 20, address-nya paste, lalu kita apply OK. Setelah itu VLAN 30 kita copy, lalu kita tambahkan address-nya, kita paste, interface-nya VLAN 30, kita apply OK. Dan satu lagi untuk VLAN satunya atau access point, lalu kita tambahkan interface-nya, pilih VLAN 1, lalu address-nya kita paste. Nah, kalau kita apply OK. Di sini IP-nya sudah ditambahkan semua. Selanjutnya kita akan menyeting menambahkan NAT pada router ini. Caranya kita ke IP, lalu firewall dan NAT. Di sini kita tambahkan generalnya SRC NAT, lalu out interface-nya kita tambahkan, lalu kita pilih ether 1 sesuai ether dari internet kita. Lalu session-nya kita pilih mesh current. Nah, ini fungsinya agar mendapatkan akses internet. Selain itu kita akan nyeting pada menu DHCP server. Caranya kita ke IP, lalu DHCP server, DHCP setup, lalu kita pilih VLAN 10, next. Oke. Lalu pada VLAN 20, next. Oke. Lalu VLAN 30, next. Oke. Dan satu lagi pada VLAN 1, next. Oke. Ini merah karena kita belum ada yang mengkoneksikan access point kita atau wifi kita. Nah, konfigurasi pada router ini sudah selesai, dan sekarang kita akan mengkonfigurasi pada switch manageable kita. Yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu komputer ke switch kita.
Nah, ini udah muncul. Lalu kita login. Langkah yang pertama, kita reset terlebih dahulu. Nah, jika sudah berhasil mereset, kita login kembali ke switch-nya. Yang pertama, kita ganti nama micro:d ini dengan cara ke sistem, lanjut pilih identity. Di sini saya mengganti dengan switch. Bagus. Oke, kita apply. Oke. Di sini caranya gampang saja. Yang pertama, kita langsung ke bright, lalu di sini kita tambahkan namanya bebas. Di sini saya menggunakan gedung 1, misal seperti ini. Lalu kita apply. Oke. Nah, pada bagian port ini kita tambahkan ether dari ether 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Tambahkan ethernya ether 1, brightnya gedung 1, apply. Oke. Selanjutnya ether 2, selanjutnya ether 3, dan satu lagi ether 4. Nah, sudah. Setelah ini kita akan nyeting pada menu switch. Di sini kita langsung menuju ke VLAN. Di sini kita tambahkan yang pertama VLAN ID-nya dan 10, portnya dari ether 1 keluarnya ke ether 2 seperti itu. Apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi VLAN ID-nya 20, portnya dari ether 1 menuju ke ether 3. Nah, sesuai di soalnya, dari 1 menuju ke 3 VLAN 20. Play. Oke. Dan satu lagi VLAN ID 30, portnya dari 1 keluar ke 4. Nah, kita apply. Oke. Nah, setelah ini kita menuju ke menu port. Pada ether satunya kita klik 2 kali. Lalu VLAN modenya kita rubah ke secure. Lalu VLAN holdernya add if missing seperti ini. VLAN ID-nya kita biarkan 0. Lalu kita apply. Oke. Selanjutnya pada ether 2, VLAN modenya secure, VLAN holdernya always strip, VLAN ID-nya 10. Apply. Oke. Pada ether 3, VLAN modenya secure, VLAN holdernya always strip, VLAN ID-nya 20. Nah, lalu kita apply. Oke. Pada ether 4, VLAN modenya secure, VLAN holdernya always strip, VLAN ID-nya 30. Apply. Oke. Nah, settingan pada switch ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke pengetesan. Kita close dulu ini. Close. Yang pertama, saya akan mencoba pada VLAN 20. VLAN 10 deh. VLAN 10 terlebih dahulu. Kita hubungkan komputer ini ke ether 2. VLAN 10 ether 2. Oke. Sini kita buka. Nah, di sini sudah terkoneksi. Yang pertama, kita buka command prompt dulu. Yang pertama kita cek IP yang kita dapatkan dengan perintah pconfig. Nah, ini IP-nya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, ini IP VLAN 10 90 D1 24. Nah, kita sudah dapatkan IP segini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk ping Google dengan perintah ping Google.
Nah, VLAN 10 ini sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya kita coba untuk mengakses YouTube. Nah, ini sudah berhasil ya. Selanjutnya saya akan mencoba menghubungkan ke VLAN 20. Kita hubungkan komputer kita ke Ether 3 dari switch. Oke, masuk Ether 3, masih identifying. Nah, dan untuk network 2 yang pertama saya akan mencoba untuk IP config. Nah, komputer saya mendapatkan IP ini. Nah, ini sudah sesuai ya, 91. Dan untuk VLAN 20 nya. Oke, yang kedua saya coba untuk ping Google. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi ke internet. Lalu saya mencoba untuk buka YouTube. Nah, ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan ke VLAN 30. Kita hubungkan terlebih dahulu komputer kita ke Ether 4 dari switch manageable-nya. Oke, kita masukkan. Ini masih identifying. Nah, sudah network 2. Kita IP config terlebih dahulu. Nah, di sini sudah mendapatkan IP segini. Kita cek di IP listnya. Nah, ini sudah sesuai ya, 92. Nah, oke. Yang kedua saya akan mencoba untuk ping Google. Oke, di sini sudah berhasil terkoneksi dengan Google. Saya coba untuk mengakses YouTube. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetes di akses point-nya. Di sini saya akan menggunakan HP untuk mencobanya. Yang pertama kita buka setting terlebih dahulu ke WiFi. Nah, di sini sudah muncul ya SSID bagus K2 ini. Kita koneksikan. Nah, ini sudah bisa terkoneksi. Lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini mendapatkan IP 192.168.254. Lalu kita cek di sini. Nah, ini udah benar ya, IP-nya udah sesuai. Oke, konfigurasi sudah selesai. Sekian dan terima kasih.